1, 2, 3. Oke anak-anak, sebelum anak-anak memulai pembelajaran Pak Robi ada tepuk nih, namanya adalah tepuk Coca-Cola. Pernah dengar ya? Oke, kalau pernah dengar silakan anak-anak ikuti juga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk Coca-Cola. Oke anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar IPA materi yang ke-8 subtema 2. Silahkan anak-anak menyiapkan buku IPA dan juga alat tulisnya ya. Dan kemudian anak-anak langsung menyimak materi berikut ini. Anak bunda yang soli dan soleha, hari ini kita akan mempelajari materi IPA tema 8 subtema 2 ya. Anak-anakku sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya? Kalau sudah, kita masuk materi hari ini ya. Yang kita pelajari adalah tentang pengaruh gaya. Seperti yang anak-anakku ketahui, gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda ya. Apa saja pengaruhnya? Mari kita bahas satu persatu ya anak-anak. Dimulai dari yang pertama, yaitu jenis pengaruh gaya. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi benda bergerak. Contohnya seperti apa bunda? Yaitu saat anak-anakku mendorong meja. Kemudian ada contoh yang lain, yaitu ketika anak-anakku menendang bola ya. Dan saat anak-anakku mendorong mobil yang mogok. Nah, ketika anak-anakku amati dari kegiatan gambar yang ada di slide anak-anakku, dari yang awalnya benda diam kemudian diberikan gaya sehingga berubah menjadi benda yang bergerak. Anak-anakku paham ya? Oke, selanjutnya jenis pengaruh gaya yang kedua, yaitu ada gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Jadi ini kebalikan dari jenis pengaruh gaya yang pertama ya. Contohnya apa bunda? Jadi contohnya yaitu saat anak-anakku menangkap bola kasti. Dan ada contoh yang lain, yaitu saat anak-anakku menangkap ayunan ya. Kemudian saat anak-anakku menangkap bola di gawang. Nah, ini jika anak-anakku amati dari yang bendanya bergerak kemudian anak-anakku berikan gaya menjadi benda yang diam. Anak-anakku paham ya? Selanjutnya yaitu jenis pengaruh gaya yang ketiga, yaitu ada gaya dapat mempercepat gerak benda. Contohnya apa saja bunda? Yaitu ketika anak-anakku bersepeda. Ada yang suka naik sepeda? Ya, ketika anak-anakku sepeda yang bergerak di jalan yang menurun. Kemudian ada contoh lain, yaitu ketika buah yang jatuh dari tangkainya. Nah, di sini anak-anakku bisa perhatikan bahwa ketika terjadi gaya, di sini dapat mempercepat gerak benda ya. Oke, selanjutnya kita masuk di jenis pengaruh gaya yang keempat, yaitu gaya dapat memperlambat gerak benda ya. Jadi ini kebalikan dari jenis pengaruh gaya yang ketiga tadi. Contohnya apa bunda? Yaitu ketika anak-anakku bersepeda di jalan yang menanjak. Contoh yang lain yaitu ketika anak-anakku sepeda kemudian melakukan pengereman. Begitu pula ketika anak-anakku naik mobil terus tidak sengaja hampir menabrak hewan. Nah, di sini mobil akan melakukan pengereman. Jadi ini merupakan contoh gaya yang dapat memperlambat gerak benda ya. Oke anak-anakku, selanjutnya jenis pengaruh gaya yang kelima. Apa bunda? Yaitu gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Contohnya apa bunda? Yaitu ketika anak-anakku memukul bola kasti ya. Kemudian contoh yang lain yaitu ketika angin bertiup mengubah arah perahu layar. Jadi anak-anakku silakan amati dari gambar tersebut. Ketika anak-anakku berikan gaya, maka dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda ya. Entah itu arahnya
mengarah ke kanan atau ke kiri. Seperti itu ya anak-anakku. Oke anak-anakku, paham ya sampai sini? Kita masuk di materi berikutnya, yaitu menentukan gerak yang dipengaruhi gaya otot. Apa saja Bunda? Nah, seperti gambar yang ada di slide anak-anakku, yaitu gambar orang yang sedang mengepel lantai ya. Jadi ini merupakan gaya otot berupa tekanan pada kain pelnya yang menyebabkan gerakan maju mundur pada alat pel tersebut ya. Kemudian contoh yang lain yaitu ketika anak-anakku sedang mendorong lemari. Nah, di sini anak-anakku menggunakan gaya otot ya, berupa dorongan dari kekuatan otot tangan. Akibatnya lemari dapat berpindah tempat. Nah, anak-anakku paham ya? Kalau sudah paham, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Nah, berikutnya anak-anakku silahkan mengerjakan tugas yang telah Bunda siapkan, yaitu silahkan anak-anakku melakukan 3 aktivitas pekerjaan rumah yang mempengaruhi gaya otot. Kemudian isilah tabel yang ada pada buku pendamping tematik IPA terpadu pada halaman 139 ya. Bunda tunggu. Baik anak-anak tadi sudah belajar IPA ya, materinya tentang gaya. Nah, dapat disimpulkan gaya itu dapat mempengaruhi gerakan benda. Ada 4 saja yang dapat dipengaruhi. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi gerakan benda dari diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya yang dapat mempengaruhi gerakan benda dari benda bergerak menjadi diam. Kemudian yang ketiga, gaya yang dapat mempengaruhi gerakan benda bergerak bisa lebih cepat dan juga bisa lebih lambat. Nah, yang keempat, gaya itu dapat mempengaruhi gerakan benda, arah gerak suatu bendanya. Nah, nanti anak-anak jangan lupa, anak-anak mengerjakan tugasnya dan dikumpulkan ke website Galangan Sekolah Teladan Yogyakarta ya. Tugasnya nanti difoto kemudian dikumpulkan ke website. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Jangan lupa anak-anak jaga kesehatannya ya. Baik, kita tutup pembelajaran